Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 distribusi hipergeometrik yang beranggotakan saya sendiri Akan Senko, lalu yang kedua ada Wafik Nuraza, Lutfi Adi Haryanto, dan terakhir M. Valona Albar Firjatullah. Pertama latar belakang kami distribusi hipergeometrik menggambarkan peluang pengambilan tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Memahami bagaimana peluang berubah berdasarkan komposisi populasi, meningkatkan kemampuan analisis statistik dalam konteks nyata. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah yang kami cari, yaitu bagaimana mendefinisikan masalah distribusi hipergeometrik, kedua bagaimana menentukan peubah acak, ketiga apa parameter yang digunakan, dan yang keempat adalah bagaimana menghitung peluang min dan variansi. Baik, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari tugas ini adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan distribusi-distribusi khusus, baik perubahan acak diskret maupun kontinu dalam menyelesaikan. Baik, selanjutnya pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu distribusi peluang diskret yang penting dalam statistika, khususnya dalam konteks pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Berbeda dengan distribusi binomial yang mengasumsikan pengambilan sampel dengan pengembalian atau populasi yang sangat besar, distribusi hipergeometrik mempertimbangkan perubahan komposisi populasi setelah setiap pengambilan elemen. Oleh karena itu, distribusi ini sangat relevan untuk kasus di mana ukuran populasi terbatas dan pengambilan sampel tidak mengembalikan elemen ke populasi. Fungsi peluang. Secara matematis, peluang distribusi hipergeometrik untuk mendapatkan tepat K atau keberhasilan dalam sampel sebanyak N dari populasi berukuran N yang memiliki keberhasilan dapat dirumuskan sebagai berikut. P dari X sama dengan K sama dengan kombinasi K diambil K dikali kombinasi N min K diambil kombinasi N min K dibagi kombinasi N diambil N. Dengan ketentuan N sama dengan ukuran populasi, K jumlah keberhasilan dalam populasi, N ukuran sampel yang diambil tanpa pengembalian, dan K jumlah keberhasilan yang diharapkan dalam sampel. Next. Lalu untuk kasus pertama ada pemeriksaan buku. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mendefinisikan permasalahan. Di sini permasalahan adalah sebuah perpustakaan memiliki 50 buku, di mana 10 diantaranya adalah buku bajakan. Seorang petugas memeriksa 8 buku secara acak, berapa peluang bahwa tepat 3 dari buku yang diperiksa adalah bajakan. Next. Lalu yang kedua kita lakukan definisikan peubah acaknya. Bacaannya adalah X, yang adalah banyaknya buku bajakan dalam sampel pemeriksaan. Lalu kita definisikan parameternya. Ada N adalah 50 atau total buku, K 10 atau buku bajakan, N 15 berapa buku acak, dan X dan 3. Itu nilai peluang yang ingin dihitung. Lalu kita hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. P dari X sama dengan X sama dengan KX N min K, N min X per N dengan N. P, X sama dengan 3, sama dengan 10. 3, kondisi 45 dibagi 58, sama dengan 120 dikali 658,008 per 536878 650, yang hampir sama dengan
0,1473. Lalu kita hitung nilai main dan variansi dari peubah acak yang ditetapkan. Ini sama dengan N kali K per N sama dengan 8 kali 10 per 50 sama dengan 1,6. Lalu untuk variansinya, N kali K per N kali 1 min K per N kali N min N per N min 1 sama dengan 8 kali 10 per 50 kali 40 per 50 kali 42 per 49 hampir sama dengan 0,87. Baik, untuk kasus kedua ada pemeriksaan acak bahan baku rumah makan. Yang pertama kita definisikan permasalahannya. Sebuah rumah makan memiliki 30 bahan baku. 6 diantaranya sudah melewati masa kadaluarsa. Manajer memeriksa 5 bahan secara acak. Berapa peluang 2 dari bahan yang diperiksa kadaluarsa? Lalu langkah selanjutnya kita definisikan peubah acaknya. X itu sama dengan banyaknya bahan kadaluarsa dalam sampel. Kemudian langkah selanjutnya kita mendefinisikan parameternya dari soal tadi, di mana N itu sama dengan 30, itu adalah total bahan baku, K-nya sama dengan 6, itu bahan baku yang sudah lewat kadaluarsa, N-nya sama dengan 5, itu bahan acak yang diambil atau sampelnya, kemudian X-nya itu 2, itu nilai peluang yang ingin dihitung. Lalu selanjutnya kita hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan dari soal tadi, yaitu P dari X-nya sama dengan 2, sama dengan 62, kombinasi 62, dikali kombinasi 243, dibagi kombinasi 35. Hasilnya itu 15 dikali 2024 dibagi 142.506. Hasilnya sama dengan 0,2132%. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai min dan variansi dari peubah acak yang telah ditetapkan. Untuk minnya itu sama dengan dari rumus yang sudah disebutkan sebelumnya, kita tinggal masukkan, berarti 5 dikali 6 per 30 hasilnya 1. Kemudian untuk variansinya itu 5 dikali 6 per 30 dikali 24 per 30 dikali 25 per 29. Hasilnya 0,6897. Oke, selanjutnya kasus ketiga yaitu seleksi data sensor yang rusak dalam IoT. Di sini terdapat permasalahan dari 40 sensor IoT yang terpasang, 12 diantaranya rusak. Sistem akan mengambil 6 sensor secara acak untuk kalibrasi, hitung peluang bahwa tepat 4 dari sensor yang dipilih rusak. Pertama, kita definisikan peubah acaknya, X sama dengan banyaknya sensor rusak dalam sampel. Kemudian kita definisikan parameternya, N sama dengan 40, yaitu total sensor IoT yang sudah terpasang. K sama dengan 12, yaitu sensor IoT yang rusak. N sama dengan 6, yaitu sensor IoT acak. X sama dengan 4, nilai peluang yang ingin dihitung. Kemudian P, X sama dengan 4, sama dengan kombinasi 12, 4, dikali kombinasi 28, 2, dibagi kombinasi 46. Nah, itu ditemukan hasilnya 495 dikali 378, dibagi 38,38380 sama dengan 0,0488. Selanjutnya yaitu hitung nilai min dan variansi dari peubah acak yang ditetapkan. Nah, sebelumnya sudah ada rumus yaitu N kali K per N, itu kita masukkan 6 kali 12 per 40,
itu sama dengan 1,8 untuk meannya. Dan untuk variansinya kita masukkan 6 kali 12 per 40 kali 28 per 40 dikali 34 per 39 didapatkan hasil 1,0338. Baik, selanjutnya kasus 4 yaitu sampling tiket tidak tervalidasi dalam event besar. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan. Dalam sebuah event besar, terdapat 1000 tiket yang beredar dan 100 diantaranya tidak tervalidasi. Panitia mengambil sampel 20 tiket untuk diperiksa, hitung peluang bahwa dari 2 tiket tersebut tidak tervalidasi. Next. Selanjutnya, mendefinisikan pembahasannya. X sama dengan banyaknya tiket tidak tervalidasi dalam sampel. Kemudian mendefinisikan parameternya. N sama dengan 1000, itu total tiket yang beredar. K sama dengan 100, itu tiket tidak tervalidasi. N sama dengan 200, itu sampel tiket untuk diperiksa. X sama dengan 2, itu nilai peluang yang ingin dihitung. Kemudian hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Di sini kita menghitung nilai harapan atau rata-rata dari distribusi hipergeometrik. Pertama kita lihat rumusnya. Di sini kita ingin mencari peluang bahwa X sama dengan 2, artinya kita ingin tahu seberapa besar kemungkinan bahwa dalam satu sampel acak kita mendapatkan tepat 2 item dari kelompok tertunjuk. Rumusnya adalah kombinasi 100 ambil 2 dikalikan kombinasi 900 ambil 18 kemudian dibagi dengan kombinasi 1000 ambil 20. Kombinasi 100 ambil 2 hasilnya adalah 4950. Nilai kombinasi lainnya yaitu 900 ambil 18 sangat besar dan penyebutnya 1000 ambil 20 jauh lebih besar lagi. Jadi kalau kita sederhanakan, kita dapatkan bahwa peluang X sama dengan 2 itu kurang lebih sama dengan 0,2708 atau sekitar 27%. Kemudian hitung nilai mean dan variansi dari pajak yang ditetapkan. Pertama kita lihat rumusnya dulu. MU sama dengan 20 dikali 100 per 1000. Ini berarti dari 20 item yang kita ambil dan dalam populasi terdapat 100 item yang merupakan sukses dari total 1000, maka rata-ratanya adalah 2. Lanjut ke variansi atau sebaran datanya, kita pakai rumus 20 kali 100 per 1000 dikali 900 per 1000 lalu dikali 980 per 999. Hasil akhirnya kurang lebih 1,764. Jadi secara sederhana dari pengambilan 20 item secara acak kita bisa berharap mendapatkan 2 item sukses dengan penyebaran datanya sekitar 1,7. Kesimpulan yaitu distribusi hipergeometrik merupakan peluang diskrit yang digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian dari populasi terbatas, misalnya sukses dan juga gagal. Permasalahan yang cocok untuk distribusi ini adalah ketika ingin mengetahui peluang terambilnya sejumlah item dengan karakteristik tertentu dari populasi terbatas. Dan yang terakhir yaitu peubah acak dalam tiap kasus selalu mempresentasikan jumlah item dengan karakteristik tertentu dalam kurung sukses dalam sampel yang diambil. Hasil perhitungan peluang memberikan gambaran seberapa besar kemungkinan suatu kejadian tertentu terjadi. Berdasarkan proporsi dalam populasi, nilai mean dan variansi yang dihitung membantu memprediksi rata-rata dan sebaran hasil dari proses sampling tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.